Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam cerita horor, cerita mistis. Pada malam ini, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah kejadian hantu di pabrik mebel. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, and comment. Terima kasih teman-teman, semoga berkah selalu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki untuk dapat hadir dan membuat konten seperti ini. Diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Kejadian ini adalah pengalaman teman saya yang terjadi di tahun 2004. Waktu itu beliau bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor furnitur dan berkantor di daerah. Beliau ada kantornya di daerah Semarang. Pekerjaan beliau sebagai furniture quality control atau tukang pengecek kualitas mebel. Waktu itu beliau mendapat tugas mengecek sampel produk. Garden Furnitur Jati. Pabrik mebel ini dulunya rame order, rame yang mesan teman-teman. Namun dengar-dengar sekarang sudah tutup. Nggak tahu tutupnya kenapa. Inilah dia kita ceritakan. Suatu ketika beliau datang ke pabrik tersebut sekitar jam 4 sore. Karena sebagian besar karyawan sudah pada pulang. Maka ketika beliau masuk ke dalam lokasi pabrik, hanya ditemani oleh seorang karyawan. Kebetulan sampel yang akan beliau cek itu terletak di sebuah gudang khusus. Begitu masuk ke gudang tersebut, beliau mencium bau anyir, seperti bau darah gitu. Aura di gudang itu juga terasa berbeda, seperti ada energi kuat, energi mistis yang kuat di dalamnya. Namun beliau tetap diam, gak ngomong dengan si karyawan tersebut. Beliau diam aja. Beliau mulai cek satu persatu sampelnya, diukur, dites, kekuatan, ditimbang, dipoto, dan lain-lain lah. Sampel yang beliau cek lumayan banyak. Ada sekitar 20 buah gitulah. Yang terdiri dari kursi dan meja berbagai model. Waktu semakin sore, si karyawan yang menemani beliau pamit mau keluar sebentar karena ada perlu. Jadilah beliau sendirian gitu. Tinggal beliau sendirian. Kondisi gudang semakin gelap. Beliau mencoba mencari saklar lampu tuh. Tengok sana, tengok sini, sekeliling gudang. Tiba-tiba terlihat sepintas bayangan putih melintas cepat. Zup. Astagfirullahaladzim, masem. Apa itu maksudnya? Sarang dedemit ini. Apa rumah hantu ini? Pikir beliau dalam hati. Beliau berusaha tetap di lokasi gudang karena sampel yang beliau cek tinggal beberapa biji lagi untuk selesai.
saklar lampu yang beliau cari-cari akhirnya ketemu. Ketemu tuh saklar lampunya. Namun sayangnya bola sudah mati. Putus. Lampunya ada, cuman putus. Itulah beliau mencoba untuk cetak. Enggak hidup juga. Ternyata putus lampunya. Jadilah beliau kerja di dalam gudang yang remang-remang sendirian. Ketika beliau sedang menimbang kursi yang terakhir, beliau merasa tengkuk. Beliau merasa tengkuknya itu ada yang nyolek gitu. Zut. Namun beliau nggak berani untuk menoleh ke belakang. Jangan bercanda ucap beliau. Walau tengkuk dan leher bagian belakang terasa merinding, namun beliau paksakan untuk tetap melanjutkan pekerjaan karena sudah hampir selesai. Saat beliau lagi jongkok mengukur lebarnya kursi, kembali ada yang aneh. Kali ini nggak nyolek lagi, tapi nepuk. Saya masih belum berani nengok ke belakang. Suasana semakin gelap. Sepertinya sudah masuk waktu sholat maghrib. Keringat dingin mulai mengucur. Saya baca-baca doa. Beliau baca-baca doa, maksudnya beliau baca-baca doa menurut agamanya. Walau beliau gak nengok ke belakang, merasa ada sesuatu yang berdiri di belakang. Beliau pun merasa penasaran. Mulailah beliau mengintip lewat bawah dari antara dua belah kakinya dengan posisi nungging. Buset! Terlihat seperti kaki burung Garuda, guys. Cekernya terlihat besar sekali, segede tiang listrik, dan berbulu pula tuh. Sejenak kemudian ada semacam rambut gimbal yang terjatuh di antara dua kaki Garuda tersebut. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Beliau merasa ingin segera melompat dan lari, tapi kaki dan badannya terasa lemas banget, lemas sekali. Beberapa detik kemudian samar-samar terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan barulah saya bisa menggerakkan badan. Segera lari meninggalkan peralatan kerja saya di dalam gudang sarang dedemit tersebut. Sambil berlari, astagfirullahaladzim. Ini gudang apa ini? Sarang hantu di sini. Aduh. Jangan sampai aku balik lagi sini. Astagfirullahaladzim. Hantu. Sambil berlari, beliau
berhasil keluar ke gudang itu, dari gudang itu. Barulah beliau merasa lega. Beliau berpikir sejenak, mungkin karena beliau tadi bekerja pas mendekat maghrib, saat para dedemit pada keluar dari sarangnya. Itulah yang dialami teman saya. Bagi teman-teman yang ingin bekerja, ingat waktu jadwal sebelum sholat maghrib, terutama maghrib, itu sangat rawan mistis, rawan hantu. Karena di saat azan, hantu-hantu itu pada keluaran ketakutan, tolong, dan mencari tempat untuk bersembunyi. Berjumpa sama kita, dia terdiam. Kita pun terdiam karena apa? Karena ketakutan. Habis ketakutan lari, terkencing-kencing, astagfirullahaladzim. Nah, tuh. Itulah kisah dari teman saya menjumpai hantu di pabrik mebel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cerita mistis saya. Kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.